Belakangan ini, nama Laura Meizani Mawardi alias Loli yang tidak lain merupakan anak sulung dari artis penuh kontroversi Nikita Mirzani masih terus menjadi sorotan. Tak hanya konfliknya dengan sang ibu, namun juga urusan asmaranya dengan sosok pria bernama Fadel Bajideh yang belakangan ini juga tidak lepas dari sorotan warganet. Ya, hubungan Loli dan Fadel dinilai begitu mesra hingga netizen pun menganggap Loli terlalu bucin kepada Fadel. Terlihat pula dari postingannya di media sosial. Namun, hal mengejutkan pun baru-baru ini justru terlintas dari pernyataan Nikita Mirzani, ibunda Loli, yang diduga menyentil seseorang terkait kriteria calon menantunya. Lalu, seperti apa pernyataan Nikita Mirzani yang bikin heboh netizen? Lantaran secara tegas, Nikita Mirzani tidak mau mempunyai calon menantu yang hanya jago ngedance alias joget. Seperti apa pula Nikita Mirzani yang tampak memberikan pesan bijak yang diduga untuk Loli tentang proses memperbaiki diri hingga Fadel Bajideh yang dinilai oleh netizen bersikap tidak sopan kepada Nikita Mirzani lantaran dengan santainya memanggil nama ibunda kekasihnya itu dengan panggilan nickname. Lantas seperti apa juga Loli yang telah menghapus nama belakang Antonio Dedola hingga kembali menggunakan nama lengkap dirinya Laura Meizani Mawardi. Dan bagaimana pula Roy Kiyoshi yang turut menanggapi konflik ibu dan anak ini hingga ia pun juga berharap agar perseteruan Nikita Mirzani dengan Loli segera berakhir mengingat setiap permasalahan pasti ada karmanya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, polemik antara ibu dan anak yang terjadi pada Nikita Mirzani dengan Laura Meizani Mawardi alias Loli hingga kini pun masih menjadi topik hangat di kalangan publik. Pasalnya, keduanya pun seolah saling menguatkan ego masing-masing hingga konflik pun seolah tidak berujung, bahkan malah makin panjang. Menariknya lagi, di tengah konflik itu, media sosial pun dihebohkan dengan sikap Nikita Mirzani yang secara mengejutkan menyindir kepada seseorang, di mana dirinya yang mengaku tidak ingin mempunyai calon menantu yang hanya jago ngedance. Tentu saja, dari pernyataan Nikita Mirzani itu, netizen pun akhirnya menduga bahwa Nikita sedang menyindir sosok Fadel Bajideh, kekasih Loli yang hingga kini belum mengantongi restu dari Nikita Mirzani. Apalagi cuma ngedance doang gitu, nggak bisa itu. No comment. No comment lah, itu biar jadi urusan gua dan keluarga. Saya terlalu sibuk dengan urusan yang lain karena masih ada 2 anak yang harus diperhatikan, ya kan, masih kecil-kecil juga, jadi ya nggak terlalu into banget urusan yang lain-lain sih, karena banyak hal yang lebih penting yang Tak hanya itu, Nikita Mirzani juga baru-baru ini diduga memberikan wejangan untuk Loli yang ia luapkan lewat sosial media pribadinya. Hal itu pun seolah terkait dengan apa yang tengah dirasakan Loli. Seperti belakangan ini yang kerap ngode dirinya sedang galau dan juga sedih, bahkan sampai menangis terseduh-seduh. Sempat dikira putus dari sang kekasih yang bernama Fadel hingga rumor jika Loli yang dituding sudah tidak lagi meneruskan sekolahnya di London. Dalam proses memperbaiki diri, emang gak mudah, gak selalu bahagia, namanya juga kehidupan.
Perasaan sedih dan bahagia bisa muncul kapan saja tanpa bisa kontrol. Namun, ketika kita bisa bijak dalam menerima setiap perasaan yang datang, itu gak akan terlalu sulit kok. Sedih, ya sedih aja. Nangis, ya nangis aja. Kamu nangis dan sedih bukan berarti kamu gagal dalam hidup kok. Tulis Nikita Mirzani. Nikita pun juga mengingatkan akan pentingnya tidak mudah minder akan pencapaian orang lain. Lantaran menurutnya, manusia tidak perlu takut tertinggal soal karir, rezeki, jodoh, pendidikan, dan juga hal lainnya. Mengingat kebiasaan membandingkan kehidupan kita dengan orang lain tidak pernah ada habisnya. Akan ada di mana kamu merasa belum jadi apa-apa, masih jauh dari harapan. Pencapaian orang di luar sana sudah semakin tinggi. Sementara diri ini masih saja seperti ini. Belum ada pencapaian yang dapat dibanggakan. Merasa telat dalam segala hal. Karir, pendidikan, jodoh, dan mungkin masih banyak keluhan lainnya yang ingin diungkapkan. Tapi ingatlah satu hal, hidup jika hanya dijadikan perbandingan dengan orang, gak ada habisnya, gak akan maju, gak akan kelar. Yang ada merasa selalu tertinggal. Gak apa jika merasa tertinggal, karena posisinya kita bukan dalam ajang lomba lari. Yang mana siapa cepat sampai tujuan, dia pemenangnya. Kenyataannya, hidup harus tetap berjalan tanpa kamu harus berlari mendahului orang lain. Tulis Nikita Mirzani. Di sisi lain, baru-baru ini pun juga beredar sebuah isu di mana kabarnya Loli pun telah putus dari Fadel. Padahal keduanya pun kerap pamer kemesraan di media sosial hingga disebut netizen bucin alias budak cinta. Isu putus cinta itu pun akhirnya terkuak dalam sesi tanya jawab yang terlihat pada stories media sosial Loli Minggu 14 Januari 2024 lalu, di mana seorang netizen yang terlihat mengkonfirmasi akan isu tersebut. Beneran sudah putus sama Fadel ya kak? Tanya netizen. Berita dari mana? Gak ada yang putus. Tapi sekarang ada ngefilter kalau mau post bucin sama Fadel. Dibikin bahan lencot, diparodiin, disis, dan lain-lain. Ungkap Loli. Lantas, seperti apa pula Loli yang telah menghapus nama belakang Antonio Dedola hingga kembali menggunakan nama lengkap dirinya, yaitu Lora Meizani Mawardi. Aku Denis Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Situasi konflik dalam keluarga antara Loli dengan sang ibu Nikita Mirzani memang seolah tidak berujung. Meski keduanya sebelumnya sempat saling bertukar sindiran dan menjadi pusat perhatian publik, ibu dan anak ini pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Hal itu pun terbukti ketika Nikita dengan tegas mengeluarkan Loli dari kartu keluarga demi menghargai pilihan hidup Loli yang notabene merasa dirinya sudah dewasa meski saat ini ia pun baru berusia 16 tahun. Namun, baru-baru ini pun juga tersiar kabar yang santer ke publik bahwa Loli telah menghapus nama belakang Anthony Dedola. Tak hanya itu, Loli pun juga mencantumkan alamat email pribadinya dengan menggunakan nama lengkap dirinya, yaitu Lora Meizani Mawardi. Sontak saja, tindakan Loli itu pun tidak luput dari perhatian netizen hingga berujung menjadi bahan olokan.
Meski begitu, Loli pun akhirnya memberikan respon dari banyaknya olokan yang dilontarkan netizen bahwa dirinya tetap merupakan putri kandung dari seorang Nikita Mirzani. Lantas benarkah dengan mengganti nama aslinya, Loli pun merindukan sosok ibunya dan berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak kunjung selesai tersebut. Loli, kok nama kamu berubah? Maksudnya nama aku berubah tuh apa sih, guys? Nama aku tuh Laura Mizani Mawardi. Nama aku tuh Laura Mizani Mawardi. Nama aku, guys, nama aku Laura. Yang diganti apanya? Ini kan nama asli aku. Kalau kamu ke Safari, kalau kamu ke Google, itu juga Laura Mizani Mawardi. Laura Mizani Mawardi. Tuh, Laura Mizani Mawardi. Kenapa sih pada ribet banget? Mau aku ganti nama kek, mau aku ganti apa kek? Ya terserah lah, kan akun-akun TikTok aku. Akun-akun punya aku, milik aku. Kok kalian yang ribet sih? Bingung banget deh. Kenapa dipanggil Loli? Hah? Nama aku tuh Laura. Guys, nama aku tuh Laura. Laura Mizani Mawardi, nama aku ini. Ya, nama aku itu Laura, bukan Loli. Loli itu cuma nama panggilan. Jadi kalian taunya aku sebagai Loli, bukan sebagai Laura. Kayak gitu. Tapi nama aku sebenarnya Laura. Oke, Laura. Kalau di UK dipanggilnya Laura. Laura. Masa? Iya. Kok lu jadi yang ngatur? Udah lama, saya juga udah nggak peduli dia mau pulang mau enggak, serah aja. Kan nanti suatu saat juga nanti dia akan merasakan bagaimana pahit susahnya menjadi seorang ibu, apalagi single parent yang membiayai hidup sendiri kan. Ya biarin aja. Kalau kalian wawancara saya 1 atau setengah bulan yang lalu, mungkin masih ada rasa kecewa. Kalau sekarang udah 6, saya sudah mengikhlaskan dia. Ya sebagai orang tua ya terimalah. Tapi kalau buat gimana-gimana sekarang ya nggak ada. Kita satu keluarga sudah mengikhlaskan. Jadi apapun yang dia lakukan, bagaimanapun di sana ya terserah aja. Tapi tolong jangan dibawa-bawa lagi nama saya gitu. Jadilah diri dia sendiri. Karena kan dia dengan keluarga itu kan, kalau keluarga itu pergi ke perkumpulan kayak perkumpulan Batak dan lain-lain itu ya, kan yang dibawa kan ini anak ini Nikita Mirzani. Gitu. Jadi jangan lagi bawa-bawa nama saya, udah jadi aja diri sendiri gitu. Enggak, kalau bisa ya jangan pulang, karena gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Saya dia pulang, terus nanti Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang 1 seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini jangan sampai seperti itu. Menariknya, di tengah Loli yang kembali mengganti nama sebelumnya dengan nama aslinya yaitu Laura Mizani Mawardi, dan diduga hubungannya dengan sang ibu akan kembali membaik. Kehebohan pun justru kembali terjadi di media sosial terkait unggahan Loli beberapa waktu lalu. Ya, Loli mengaku sakit hati, di mana hal itu pun terlihat dari unggahannya lewat sosial media pribadinya yang berisikan sebuah tulisan panjang seperti berikut ini. Baru kali ini ada orang yang gak gua kenal ngebikin gue sesakit-sakitnya. Mama lo yang nyuruhin lo. Loli, aku udah janji nih sama mama kamu buat diemin kamu. Buset, sakit hati cuy. Ibu sendiri ngebelain orang lain daripada anaknya sendiri. Gak ngerti lagi, speechless. Ternyata ada campur tangan ibu gue sendiri. Hahaha. Oke, I'm fine. Tulis lo. Lantas benarkah Loli dan Nikita Mirzani pun kini kembali memanas? Gak ada hubungan sama sekali. Jadi masih kontak? Ya kan saya di blok.
Itu udah nggak ada kontak sama sekali kan? Nggak ada. Untuk mantaunya gimana? Yang apa yang harus dipantau? Oh kalau tanya, to be honest, tidak. Berarti memang pengen lepas tanggung jawab ketika seorang ibu. Khawatir, rasanya saya sebagai orang tua sudah melakukan yang terbaik lah as a parents, apalagi single parents. Maunya saya ngelakuin apa? Nangis-nangis. Itu datang ke sana. Kan yang salah dia, bukan saya. Saya cuma sebagai ibu yang membiayai, kalau dia butuh bantuan saya akan bantu. Ya tapi kalau untuk yang gimana-gimana ya, kalau ada anak kecil mendeklar dirinya sudah dewasa, berarti saya tidak bisa lagi menganggap dia sebagai anak kecil. Benar nggak? Ya sudah. Lantas, seperti apa pula Roy Kiyoshi yang turut menanggapi konflik ibu dan anak ini? Hingga ia pun juga berharap agar perseteruan Nikita Mirzani dengan Loli agar segera diakhiri. Mengingat setiap permasalahan pasti ada karmanya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo guys, jangan lupa nonton Intens Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terkait perseteruan antara Nikita Mirzani dengan anak perempuannya yaitu Loli, Roy Kiyoshi, salah satu public figure yang mempunyai kemampuan indigo pun akhirnya turut menanggapi. Ya, dalam tanggapannya, Roy pun juga menyebutkan bahwa setiap permasalahan pasti ada karmanya. Terlebih lagi, perseteruan itu pun terjadi antara ibu dan anak. Maka dari itu, Roy pun berharap agar perseteruan Nikita Mirzani dengan Loli segera berakhir dengan menurunkan egonya masing-masing agar permasalahan yang dihadapi bisa segera terselesaikan. Kalau aku bilang sebenarnya kayak kasusnya Nikita Mirzani dengan anaknya Loli, saya berharap semoga Lolinya itu bisa kembali ke pangkuan ibunya, dan itu kan nanti kita ada karma lagi ya, kalau kita baik sama orang tua nanti kan kita akan kembalinya jadi baik gitu. Jadi ya saya berharap semoga perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Loli segera berakhir. Suatu saat pun Loli pun jadi seorang ibu pun akan ngalami hal yang sama. Saya berpesan, ini mumpung adanya kasus ini, saya berpesan supaya Loli bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Karena walaupun gimana pun Nikita Mirzani itu walaupun mulutnya gimana-gimana, tapi dia adalah sosok ibu buat kamu Loli. Jadi suatu saat pun Loli akan butuh dia, ada apa-apa nanti kalau ada masalah kan dia lagi. Nikita Mirzani yang turun tangan kan. Jadi ya aku berharap perseteruan antara Nikita Mirzani dengan anaknya Loli segera berakhir. Itu tadi pesan aku, semoga Loli bisa hormat lagi sama orang tua, karena di mana-mana ibu itu adalah kasih ibu ada di telapak kaki, maksudnya surga ada di telapak kaki ibu gitu kan. Jadi aku berharap semoga Loli bisa selesai masalah ini dengan Nikita Mirzani. Menurut aku antara ibu dan anak ini dua-duanya sih harus nurunan tensi atau nurunin ego masing-masing ya kalau mau rukun kembali kalau menurut aku. Jadi entah itu Nikita Mirzaninya harus lebih sabar lagi, entah kedua Loli juga harus inget surga ada di telapak kaki ibu. Itu dua-duanya harus introspeksi diri kalau menurut saya. Selain Roy
Choi Kyoshi, konflik yang berkepanjangan antara Loli dan Nikita Mirzani pun akhirnya menyita banyak perhatian publik. Salah satunya adalah pemuka agama. Lantas seperti apa tanggapan dari ulama? Benarkah sebagai seorang anak harus selalu menghormati ibu kandung? Karena dalam sebuah hadis pun disebutkan bahwa surga di telapak kaki ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Islam mengajarkan tentang untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, karena orang tua itu bagi seorang anak menjadi Tuhan, mewakili Allah sebagai manusia yang memiliki hak pada jiwa, fisik, lahir batin seorang anak. Sampai disebutkan dalam sebuah makalah hadisnya, anta wa maluka li abika, engkau dan seluruh hartamu milik ayah ibumu. Disebutkan di sini li abika, tapi menjadi dua, ayah dan ibu. Dalam Islam itu ada kalimat waliduk yang melahirkan, ada abawai, siapapun dia, apa paman, apa orang tua angkat. Nah, apalagi orang tua kandung. Maka Al-Quran menyebutkan wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa ilaikal masir. Disebutkan Allah memberikan wasiat kepada seluruh manusia bahwa hendaknya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya ibumu yang melahirkan, yang disebutkan dalam hadis Nabi, ya, umuk kan baru abuk, 3 kali terutama ibu. Ya, kepada siapa aku harus berbuat baik? Ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Terus siapa lagi? Abuka, bapakmu. Jadi sampai 3 kali disebutkan. Bahkan dalam hadis lain disebutkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya, surga terletak pada telapak kaki ibu. Betapa begitu hebatnya derajat ibu. Satu sisi buat Loli, terus siapapun kita yang punya orang tua sebagai anak, tetap kesalahan orang tua sehebat apapun, ya, terlihat buruk, ya, perilakunya, ibadahnya, bahkan mungkin dia tidak taat, tetap ya, orang tua harus dihormati. Bagaimanapun tidak memberikan pendidikan yang baik kepada seorang anak, tapi tetap karena ibu adalah itu surganya bagi dia untuk bisa sampai mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ya, ridho Allah terletak pada ridho orang tua, murkanya Allah terletak pada murka orang tua. Meskipun orang tua itu tidak taat, apalagi taat. Gitu. Maka hendaknya ya, seorang anak tetap takzim, terlepas orang tua itu baik atau tidak ada urusan, karena urusannya dia dengan Allah. Perkara nanti orang tua belum soleh, dia pun punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.